Syariah Zubair Umar Al-Jailani. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu sahabat Ulfiatun Nadifah. Halo, selamat sore. Oke sahabat, kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan perempuan yang khususnya ada di Indonesia. Apa kabar sahabat Ulfiatun Nadifah? Luar biasa, Allah Akbar. Luar biasa ya teman-teman, juga sahabat-sahabat di rumah harus selalu jaga kesehatan karena sekarang waktu pandemi, jadi kita harus jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Kita nggak pakai masker ya karena kita ya. Antigen atau PCR ini? Antigen atau PCR, yang penting udah vaksin ya. Oke sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Dewi Istiani, saya dari Rayon Syariah Zubair Umar Al-Jailani. Di sini saya sebagai host dari pemateri kita nanti yang sangat luar biasa, yaitu sahabat kita, sahabat di Ulfiatun Nadifah. Assalamualaikum. Bisa disapa sahabat-sahabatnya dari rumah. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Amin. Seperti kita ya, selalu bahagia. Oke, siap. Oh iya, ini Mbak Ulfi dari mana nih? Dari kos atau dari rumah atau dari mana? Kesininya dari tadi ya. Dari kos. Oke, masih di kos. Oh, masih di kos. Masih menjadi pengangguran ya dan beban sekolah. Jangan dong. Oke, kali ini kan kita nanti akan membahas tentang pemberdayaan perempuan ya sahabat-sahabat ini. Nah sebelum ke situ, Kak Ulfi, sahabat Ulfi ini sebagai koordinator LSO Sri Kandi dari Komisariat Joko Tingkir Salatiga. Nah sekarang kita tanya nih, gimana kondisi terkini? Kondisi terkini kayak berita ya, Breaking news ya. ya breaking news dari LSO itu sendiri gimana ya sahabat? Alhamdulillah baik, dan itu juga ya berkat doa-doa sahabat-sahabat semua yang intinya di mana Sri Kandi ini menjadi muara dari 5 rayon yang ada di bawah naungan Komisariat Joko Tingkir. Rayon apa saja itu sahabat? Yang jelas yang pertama itu ini Rayon Syariah Zubair Umar Al-Jailani, kemudian ada Rayon Dakwah, kemudian juga ada MAD, Tarbiyah, terus Suta Wijaya, dan juga yang satunya itu REDI. Oh iya, saya mau ucapkan selamat apa ya? Selamat dulu untuk Mapabak kedua Rayon Z2C ya, Iya. yang lagi di mana ini sekarang Mapabaknya? Tapi sebelumnya ini masuk ke apapun ini yang nanti kita ngobrol secara online ya, bisa tinggal bersama-sama. Saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah Mapabah Rayon Syariah yang kedua, kloter kedua ya, yang di SPT itu hari ini. Selesainya kapan nih? Besok? Iya, 3 hari ya. Oke sahabat-sahabat, kita langsung saja masuk kepada pembahasan hari ini, yaitu pada kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan perempuan. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih jauh, maka kita sebaiknya tahu pengertian dari pemberdayaan perempuan itu sendiri apa. Bisa dijelaskan, Alfi? Gini ya, ngomong soal wanita atau perempuan atau keperempuanan itu menjadi topik yang sangat hangat dan sangat menarik. Setuju nggak? Setuju dong. Oke, sahabat-sahabat di sana saya rasa juga setuju ya. Pokoknya ngomong perempuan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu sangat menarik lah. Nah, hari ini kita alhamdulillah bisa bertemukan ya dalam podcast ini untuk membincang pemberdayaan perempuan khususnya di Indonesia, umumnya di Indonesia, dan kemudian nanti bagaimana sih pemberdayaan perempuan sebagai kader penggerak atau sebagai kader pergerakan di mana wilayah yang baru hari ini kita tapaki yaitu di Salatiga seperti itu. Nah, benar banget, sebelum kita membahas lebih jauh terkait perempuan, maka kita pemberdayaan perempuan ya, maka kita harus mengerti dulu, memahami dulu apa arti atau makna pemberdayaan itu sendiri. Nah, pemberdayaan itu dari beberapa yang saya kutip, salah satunya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu menurut KBBI, pemberdayaan itu adalah nomina atau kata benda yang artinya itu adalah cara proses untuk mengembangkan seperti itu. Nah, kemudian secara leksikal atau istilahnya itu kita bisa tarik melalui referensi buku yang udah pernah baca di sini, atau sahabat-sahabat juga punya filenya. Itu ada salah satunya itu buku Historiografi Kopri, Telaah Genealogi PMI dan NU. Itu tulisan Teh Airah Rahmayanti, Ketum PB Kopri tahun sebelum Kak Septi ya. Itu di situ tertulis gini, bahwa pemberdayaan itu asal katanya itu dari
mungkin, di mana artinya itu penguatan atau pengembangan. Jadi bisa disimpulkan oleh kita bersama ini bahwa pemberdayaan itu adalah sebuah cara atau proses yang mana sebagai, kalau ini masuk ke perempuan, maka sebagai perempuan bagaimana memberdayakan diri dengan cara pengembangan itu tadi, seperti itu. Iya, iya. Oke. Terlalu panjang ini baru satu kata pemberdayaan gitu ya. Iya. Lalu bagaimana tujuan dari pemberdayaan itu sendiri, sahabat? Oke, kalau ngomong masalah tujuan pemberdayaan perempuan dan ini secara umum, ngomongin pemberdayaan perempuan itu sudah masuk universal sekali, umum sekali. Maka ketika ngomong tujuan pemberdayaan perempuan secara umum juga, kita takut salah bicara karena di depan anak umum ya. Tapi pada dasarnya kita tahu, sama-sama tahu dari kecil, dari SD katakan kita sudah ada pelajaran kewarganegaraan katakanlah atau PPKN, di mana di situ juga ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mukadimah itu kan ada demikian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang ketiga. Tujuan pemberdayaan perempuan secara umum, karena memang ini ngomong ke pemberdayaan perempuan, maka secara umum banget gitu kan Dek. Oh sahabat, saya kayak terlalu tua banget kalau manggil Anda Dek gitu. Saya juga takut salah ini ngomong ya, tapi pada intinya nanti dikoreksi ya anak-anak hukum di sini juga yang ikut di ruangan ini juga. Itu pada intinya gini, pemberdayaan perempuan secara umum itu juga kita masuk ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di situ juga tertuliskan yang disimak ya Dek ya, kami kan juga dari jurusan hukum pasti lebih tahu lah ini ya. Itu yang salah satunya itu juga kata-kata atau di paragraf kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, saya rasa ini perspektif saya dan kemungkinan pengetahuan saya terkait pemberdayaan perempuan, maka itu menjadi tugas kita bersama, tugas kemanusiaan bersama untuk memberdayakan satu sama lain. Kan intinya seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya masuk ke paragraf Undang-Undang Dasar 1945? Karena secara umum juga bahwa pemberdayaan perempuan itu yang pertama tujuannya itu juga untuk mensejahterakan atau nanti masuknya ke kesejahteraan umum. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam artian apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satunya perempuan itu punya hak, punya kewajiban di dalam pendidikan atau dalam edukasi kan seperti itu. Kemudian ikut ketertiban dunia itu jelas bahwa ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Kita punya hak yang seperti tadi, kita punya hak, kita punya kewajiban. Bagaimana perempuan itu diberdayakan, kemudian kita juga memberdayakan, kan seperti itu. Kemudian keadilan sosial, di mana kita semua juga butuh yang namanya ruang-ruang aman, kemudian ruang-ruang nyaman, dan itu semua masuk ke dalam pemberdayaan itu sendiri menurut saya seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali ya sahabat-sahabat. Nah, kalau kita berbicara tentang perempuan, lalu apa yang memotivasi timbulnya pemberdayaan perempuan? Apakah perempuan-perempuan di Indonesia ini dibatasi pergerakannya atau seperti apa sahabat? Sebenarnya ngomong dibatasi itu justru ya, kalau untuk ngomong masalah hari ini atau misalnya persoalan untuk di zaman-zaman atau di periode-periode hari ini itu malah justru menurut saya perempuan sendiri yang membatasi geraknya. Karena apa ya? Maksudnya gini, mungkin secara data situasi kondisi perempuan di Indonesia ya, katakanlah yang sudah kemarin sempat saya buka juga, itu kalau misal ini kita ambil contoh dulu ya, sahabat, ambil contoh dulu kalau misal di bidang pendidikan katakan itu dari usia 14 sampai 45 tahun yang di seluruh di satu negara ini Indonesia itu tingkat buta huruf atau buta aksaranya itu malah justru lebih banyak perempuan. Kemudian secara data seperti itu kan. Nah kemudian ngomong masalah ada batasan-batasan terkait pergerakan perempuan itu sendiri, sebenarnya eksklusivitas itu dibentuk oleh diri kita sendiri, bukan karena ada batasan-batasan yang itu sangat mengikat perempuan. Mungkin ada memang patriarkal di situ yang sangat mengakar atau
senioritas, superioritas atau subordinasi gitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau menurut saya pembatasan-pembatasan itu hanya sebatas kayak apa ya, nggak terlalu terus kemudian itu memang kita memang diberhentikan atau dipangkas gerakan kita tuh enggak. Kalau untuk ini ngomong periode hari ini ya, tapi kalau ngomong periode yang lalu misal di Orde Baru katakan kan itu sebelum Orde Baru juga nanti juga lagi ya sebelum atau misalnya pas waktu Orde Baru itu kan juga ada GROMI, gerakan wanita itu kan di kancah nasional gitu kan di Indonesia kita. Itulah itu baru mungkin ada pembatasan-pembatasan yang akhirnya memangkas habis gerakan itu. Tapi kalau untuk hari ini itu kan banyak sekali medan-medan yang bisa kita masuki, banyak sekali lokus-lokus yang bisa perempuan itu apa ya bergerak di situ gitu. Salah satunya juga di Kopri, PMII yang kita punya ini rumah kita bersama gitu loh. Dan juga LSO lain yang memang itu konsen dan juga fokus ke perempuan gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat-sahabati. Nah, tadi kan sudah dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemberdayaan perempuan itu ada. Kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu pemberdayaan perempuan itu kan sudah ada. Lalu bagaimana kita menanggapi atau bahkan kita harus membantu para perempuan yang ada khususnya di desa nih. Kalau saya kan juga dari desa nih. Nah, mereka itu cara berpikirnya itu berbeda dengan kita yang khususnya sudah ada di bangku perkuliahan dan sudah mendapatkan wawasan yang banyak. Nah itu bagaimana dia bisa mendukung adanya pemberdayaan perempuan, bahkan bisa menjalankan kodratnya sebagai perempuan yang tidak hanya ada di rumah gitu. Oke, tadi yang saya bahas bahwa ya kodrat. Nah ini perlu kita luruskan bersama bahwa ini umum banget dan sering kita menyebutnya dan juga sering ketika ada materi-materi yang disampaikan itu terkait seks dan gender. Yeah. Sebelum masuk ke bagaimana nanti peran kita untuk membantu teman-teman, gini, misal saya kasih contoh sahabat wanita itu lemah lembut, itu masuk ke seks atau gender? Masuknya ke gender kan? Gender. Kalau menurut saya gender. Ini nggak tahu ya kalau salah ya dia. Oke. Kemudian wanita itu menstruasi, hamil dan juga melahirkan, menyusui. Itu masuknya ke menurut sahabat? Ke seks. Oke, mantap. Berarti udah pinter ya ini. Sudah bisa membuktikan membedakan antara seks sama gender gimana. Nah, ini yang kemudian sering sekali terjadi persoalan entah itu di lingkup pergerakan kita sendiri. Meskipun kita sudah open minded katakan atau kita sudah terbuka pemikirannya terkait bagaimana sih memberdayakan perempuan, kemudian bagaimana sih patriarki yang ada di masyarakat itu terhapus atau terbuang kan gitu. Tapi kemudian yang perlu disadarkan dulu atau yang perlu mungkin kita bantu untuk perempuan-perempuan yang memang terkungkung atau terkungkung ya katakan, atau misalnya di desa-desa itu subordinasinya, superiornya itu sangat tinggi katakan. Nah ini kita harus memahami sebagai yang sudah terbuka, seperti tadi sahabat bilang, sudah terbuka pikiran kita, sudah bisa membedakan mana itu konstruksi sosial, mana itu yang menjadi kodrat alamnya seorang perempuan. Nah ini kan harus kita dulu. Kemudian masuk kepada kesadaran dulu. Kita tidak bisa membantu sesama kita sebelum kita terbuka dulu. Artinya apa? Bahwa hari ini persoalan perempuan menjadi persoalan kemanusiaan. Itu jelas, kan jelas. Lainnya garisnya itu kan jelas. Kemudian sebelum kita membantu, kita harus terbuka diri dulu. Kita harus menganalisis dulu. Oh, kenapa sih di daerah A, kenapa perempuannya masih sedikit untuk speak up katakan, atau di ranah publik masih seringnya dan lebihnya dominan itu di wilayah domestik. Kan itu kita harus menganalisis dulu. Kemudian yang kedua, di wilayah B katakan, kenapa sih kok perempuan nggak boleh keluar malam katakan seperti itu. Nah kita pertama sebelum kita ikut menyadarkan atau kita ikut berpartisipasi untuk merubah adanya budaya-budaya yang memang mengungkung perempuan, kita harus cari permasalahannya, kemudian kita analisis.
Nggak semudah seperti kita mengajak, ayo rapopo tuh bengi kok, ini untuk kajian lah, untuk apa, itu nggak semudah seperti itu gitu loh sahabat. Jadi kita perlu tahu dulu akar persoalan itu karena apa gitu kan. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya ini apa, kemudian baru kita analisis dulu. Oh ternyata gara-gara ini nih, ternyata gara-gara lain hal dan lain sebagainya gitu. Nah itu kemudian yang selanjutnya yang bisa dijalankan oleh kita sebagai perempuan yang memang sudah ada bibit-bibit atau mungkin sudah ada materi-materi terkait gender itu sendiri, yang mana harus membantu sama perempuan ya kan, harus menguatkan sama perempuan. Nah itu baru masuk. Apalagi ngomong ini sebenarnya ngomong masyarakat itu sangat kompleks ya. Gini loh, dalam artian setelah kita sadar, kemudian setelah kita tahu bibit persoalan permasalahannya, antara masalah di daerah A, B, C, D, E, F, G dan lain sebagainya, maka kita baru secara perlahan yang jelas atau yang kita punya itu sebagai seorang perempuan, entah itu ini sifat alamiah perempuan ya, menurut saya bisa mengasumsikan itu karena sebut saja intuisi, bahwa intuisi perempuan itu lebih kuat sebenarnya dari laki-laki, karena kita seorang ibu. Seperti kemarin waktu di puncak Harlah Kopri yang diselenggarakan oleh PP Kopri, itu kan ada salah satu sambutannya Ketum AB ya, kalau pada nyimak sama teman-teman, itu kan bilang bahwa al-umum adalah satu umum gitu kan. Nah dari intuisi itu kita bisa mengimplementasikannya dalam masyarakat. Artinya apa? Setelah kita sadar, kita tahu persoalan seperti apa, kita dekati secara perlahan-lahan wanita-wanita yang ada di daerah-daerah itu atau misal sekitar kita. Banyak juga loh sahabat yang memang belum berani speak up terhadap kasus-kasus atau terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, atau mungkin terkait patriarki itu yang ada di sekitar kita juga banyak. Sebenarnya hanya sebagian yang mau untuk curhat atau mau untuk speak up gitu kan. Nah ini persoalan yang menurut saya di masyarakat itu sangat kompleks. Tapi bagaimana kita memulai dari kita sendiri untuk aware, untuk sadar dulu gitu. Setelah itu baru kita analisis, baru kita dekati secara intuisi tadi itu. Bahwa pendekatan itu kan lebih manis biasanya ya daripada setelah jadian gitu. Tapi pada dasarnya gini, setelah kita tahu alurnya bagaimana di daerah A seperti ini, atau mungkin di rumah pergerakan kita seperti ini, itu baru kita dekati itu, jangan langsung kita tinggalkan setelah misal masa-masa penemuan atau apa, kalau misalnya itu ngomongin kekerasan gitu. Jadi kita terdampingi, tetap harus ada advokasi setelah kita memberikan kesadaran atau pemahaman terkait kesetaraan gender, terkait bagaimana perempuan itu berhak untuk ini dan sebagainya, tapi tidak meninggalkan kewajiban perempuan, karena hak dan kewajiban itu beriringan. Kita mendapat hak kita setelah kita melakukan kewajiban seperti itu ya kan? Nah oke, kita lanjut lagi. Ini mengenai tanggapan dari sahabat Ulfi. Bagaimana tanggapan sahabat Ulfi tentang seorang laki-laki yang dia itu sangat mendukung tentang perempuan yang itu harus di rumah, bahwa perempuan itu gak boleh kemana-mana, apalagi setelah menikah ya, dia itu tugasnya mengurus rumah tangga, mengurus anak dan cukup di situ, dan dia tidak boleh berkarir di luar. Nah itu gimana menurut pendapat sahabat Ulfi? Gini, ngomong masalah suami istri itu kan sudah terikat hukum ya, secara agama dan juga secara negara kan seperti itu ya. Anak hukum di sini gitu kan. Jadi kita tarik dulu ini mengekang, bukan mengekang sih, tapi menyuruh atau mendukung perempuan di rumah ngurusi anak, ngurusi permasalahan duniawi atau apa sebagainya itu di rumah. Ini sudah suami istri atau belum gitu loh, yang perlu kita urai dulu kan. Kalau semisal itu sudah terikat secara resmi gitu kan, legal ibaratnya, ya tidak masalah. Ya itu menurut saya apa ya? Menurut saya ya sudah, kan berarti kita menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Ini suami ini menempatkan kita di rumah, tapi dengan syarat tercukupi semua. Ya bukan materi, tapi kan kita juga punya anak, yang dimana di situ memang diserahkan pada kita. Pada intinya kita ngomong feminisme nih, tapi yuk kita ingat di kopi itu kan feminisme perspektif aswaja. Jadi benar-benar.
Jadi kalau misalnya ikatan yang sah legal dan kita disuruh suami di rumah untuk mendidik anak, itu sebenarnya nggak masalah. Karena di dalam proses menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita nanti, itu kan kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai wanita, juga bisa sebagai istri, sebagai ibu, dan juga kita bisa bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kita, entah itu rukun tetangga ataupun rukun warga dan gitu. Nah kemudian kalau misalnya ngomong masalah baru pacaran, tapi sudah diikat untuk tidak kesana kesini dalam artian untuk kegiatan yang positif, nah itu baru kita kritisi di situ sebagai perempuan bergerak atau sebagai yang sudah tahu akan pengaruh kesetaraan gender, kemudian kesetaraan gender, baru kita tanya. Kita belum ada ikatan apa-apa, kenapa Anda sudah melarang saya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang itu untuk mendukung pengembangan diri saya, dalam artian pemberdayaan untuk diri saya dan juga perempuan-perempuan lain, kan di situ. Jadi tanggapan saya ya itu sih, kalau misalnya sahabat, kalau misalnya itu sudah terikat secara resmi ya, itu kan rumah tangganya, rumah tangga dia, rumah tangga beliau, mereka kan. Jadi kita nggak bisa untuk masuk ke bagaimana pengolahan rumah tangganya. Tapi pada intinya, entah nanti kita menjadi ibaratnya ibu berprofesi, berkarir, atau misalnya di rumah tangga, ya kita maksimalkan peran kita sebagai wanita, juga sebagai istri dan juga sebagai ibu gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi ya, yang belum ada ikatan apapun, tapi kan sekarang banyak banget, bahkan mungkin di sekitar kita banyak banget pasti yang putri yang putra itu pasti banyak banget yang bucin, dan akhirnya mereka lebih lebih nurut sama pasangannya gitu, dan akhirnya mereka tidak bisa produktif gitu karena mereka begini curhat kita bicara jangan tersinggung ya sahabat-sahabat yang di sekitar kita. Nah bahkan itu ketika perempuan keluar malam ini kan banyak banget ya yang bilang bahwa kalau perempuan keluar malam itu perempuan dalam tanda kutip nakal gitu ya. Padahal kalau di sini sendiri kita sahabat-sahabat di semuanya, sahabat-sahabat di pergerakan PMI khususnya pasti tahu kalau kita keluar malam itu bukan hanya sekedar ngopi-ngopi santuy, tapi kita juga punya pembahasan di mana pembahasan itu pasti nanti juga untuk membakar diri kita sendiri ataupun bahkan untuk secara umum ya, untuk bareng-bareng gitu. Nah itu gimana sahabati Ulfi untuk menyadarkanlah bahwa perempuan ini loh, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Bahwa kamu ini masih punya ruang, jangan hanya terkekang oleh satu orang gitu. Gampang sebenarnya, simpel. Carilah apa ya, terima seseorang yang dia itu juga paham terkait kesetaraan gender. Nah itu, jadi yang harus tahu gender itu bukan hanya perempuan sahabat-sahabat ya, jadi laki-laki itu juga harus paham gender gitu ya. Itu tugas kita bersama sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini dijawab santuy atau serius ini? Santuy aja. Kalau santuy kan tadi ya, carilah pasangan yang memang sepakat terkait kesetaraan gender itu. Ya intinya terkait konstruksi sosial, peran-peran yang bisa dipertukarkan. Tapi kalau misalnya untuk kodrati kan itu udah gak bisa ditawar kan seperti itu. Nah, kemudian kalau ini jawaban serius. Terkait tanggapan bagaimana pasangan itu belum halal atau misalnya belum terikat suatu hukum yang seperti tadi sudah saya bimbangkan sebelum ini, sebagai seorang perempuan yang mempunyai hak dan juga mempunyai kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk seperti yang sahabat tadi bilang bahwa di PMI itu tidak hanya ngobrol-ngobrol tanpa makna kan, seperti itu kalau keluar malam gitu kan. Tinggal kita kadang kan ada sisi-sisi sensi pasangan kita kan, yang cowok bahwa bagaimana sih melindungi wanitanya atau apa gitu kan. Tinggal kita memberikan sebuah pengertian, bukan pengertian juga sih, cuma bukan janji juga ya, tetapi sebuah jaminan bukan jaminan sih, orang memang belum sah juga ya, tapi ya sama-sama
bahasanya menyadarkan, bukan menyadarkan juga, tapi sedikit tarik ulur aja sih, memberikan sebuah pemahaman lah. Ya terkait bahwa kita punya hak yang sama, kita punya ruang yang sama untuk berekspresi, kita juga punya kenyamanan, kita punya dunia sendiri. Nah, ininya dunia sendiri. Kita boleh ketika kita berhubungan di suatu tempat katakan, bukan berhubungannya bagaimana ya? Ini maksudnya berhubungan secara normal, secara positif sebagai wanita sama perempuan, wanita sama laki-laki. Ada dunia memang untuk kita berdua, tapi kemudian ada juga ruang-ruang yang memang kita perlu harus hubungan kita yang dibawa atau relation kita yang dipamerkan, bukan dipamerkan tapi dibawa dalam suatu forum itu gitu. Jadi kita harus sama-sama menyadari aja sih, kita punya dunia kita juga masing-masing selain dunia kita berdua gitu. Keren banget sahabat-sahabati, jadi itu perlu diingat ya. Kalian yang khususnya sahabati, kalau cari pacar atau menerima pasangan itu juga harus yang paham gender, itu penting banget, khususnya di anak-anak PMI, oke? Oke sahabat Ulfi, kita lanjut ke tujuan dari pemberdayaan perempuan sendiri itu apa sih menurut sahabat Ulfi? Oke, menurut saya ya, sepengetahuan saya ini nanti bisa teman-teman juga menafsirkan sendiri-sendiri itu terkait pemberdayaan perempuan kan ada kita bisa menginternalisasi atau memasukkan nilai-nilai yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di paragraf ke-4 yang mengatakan di situ bahwa untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta ketertiban dunia kan ada juga kan kesejahteraan sosial. Nah itu bisa kita internalisasi, bisa kita maksimalkan, bisa kita masukkan ke dalam pemberdayaan perempuan itu. Ya salah satunya dengan tujuan-tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Oke sahabat-sahabati, akhirnya kita tiba di acara puncak di penghujung waktu ngopi santai kita bersama sahabat Ulfi. Sebelum closing statement yang akan disampaikan oleh sahabat Ulfi, saya juga akan sedikit menyampaikan tentang pemberdayaan perempuan, bahwa pemberdayaan perempuan sendiri ini menjadi strategi yang sangat penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam berkarya dan kemandirian dalam diri perempuan itu sendiri. Silakan untuk sahabat Ulfi untuk menyampaikan closing statementnya. Apa ya? Gini, pernah kemarin itu saya scroll namanya di Muslimah Reformist Foundation itu ada salah satu, ini juga menjadi closing statement saya di diskusi kemarin ya di kampus 2. Gini, ada kata-kata dari filosofi suku orang Bugis bahwa kita menjadi perempuan itu atau kita menjadi manusia itu mempunyai dua sifat, yaitu kelaki-lakian dan juga kewanitaan atau keperempuanan. Di mana situ dari sifat-sifat itu kita harus bisa menempatkan diri. Artinya apa? Proporsional. Dalam artian sama ketika kita ngomong perempuan di ranah pergerakan kita PMII hari ini khusus Nusa maka ya kita sebagai kader-kader perempuan, katakan sebagai kader penggerak atau nanti di luar sana juga ada kader-kader hebat perempuan gitu. Bahwa ngomong soal perempuan itu yang pertama itu bukan khusus perempuan. Kopri sama halnya Kopri itu bukan khusus perempuan gitu, tapi fokus ke perempuan. Sama halnya kita menempatkan diri itu harus sesuai dengan siapa kita ngomong, dengan siapa kita berhadapan, apa yang perlu kita obrolkan dan seperti itu. Kita harus bisa melihat situasi kondisi, kita harus bisa membawa diri, kita membawa diri. Nah kemudian untuk sebagai seorang kader di pergerakan di PMI sendiri, selain kita bisa membawa diri kita niatkan untuk ibadah. Kita niatkan dalam setiap kali kegiatan atau misalnya podcast ini gitu kan, kita niatkan untuk ibadah dan kita konsisten di situ. Maksudnya dalam artian kita konsisten jadi kader karena apa? Kita nggak tahu kebermanfaatan dari yang PMI berikan kepada kita di hari ini ataupun di suatu hari nanti, kan kita nggak tahu. Yang penting kita niatkan ibadah untuk bergerak, niatkan kita mengabdi di PMI gitu. Salah satunya ya dengan cara sedikit demi sedikit memberdayakan kader perempuan atau memberdayakan membincang soal perempuan seperti itu. Ya,
konsisten yang sangat luar biasa ya sahabat-sahabat ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat Ulfi sudah mau menjadi pemateri yang luar biasa di podcast dari ZUJ ini. Nah, semoga apa yang kita dapat hari ini, apa yang sahabat Ulfi berikan hari ini menjadi awal untuk kita terus mau belajar, terus menggali semua yang ada tentang perempuan dan tentang gender, bukan hanya untuk perempuan saja ya sahabat-sahabat, tapi untuk laki-laki juga. Oke sahabat-sahabati, kita akhirnya selesai juga di materi yang luar biasa ini tentang pemberdayaan perempuan. Materi ya. Oke sahabat-sahabati, akhirnya kita selesai juga. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya, tentunya di channel YouTube PMI Raisri Azubair Umar Al-Jailani. Salam pergerakan.